Khairat Provinsi Papua Barat dan juga beserta Banat Al-Khairat Provinsi Papua Barat. Fokuskan dulu, fokuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Qamarun sidanan nabi Qamarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah membacakan sholawat Nabi bersama-sama. Semoga dengan kita membaca sholawat Nabi, kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah yang berada di studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustazah Siti Khadijah dengan tema wanita-wanita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustazah Siti Khadijah, waktu dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Wanita Islam Al-Khairat Papua Barat, yang terhormat Ketua Banat Al-Khairat Papua Barat, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Khairat Provinsi maupun Kabupaten dan Banat Provinsi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini Allah kumpulkan di studio ini atas nikmat iman dan Islam, sehingga dapat dengan silaturahmi mempererat persaudaraan kita. Subhanallah walhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita menjadi istri, hendaklah menjadi istri yang diridhai Allah. Maka oleh sebab itu tema ini kita bawakan tentang istri atau wanita yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, kita semua ingin menjadi istri yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri yang solehah, ya. Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi muridun alladzina hum li sakatin wa'ilun alladzina hum li furujihim hafidun alladzina hum qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman, kata Allah. Siapa yang beriman, Allah menghendaki hamba-hamba Allah, laki-laki maupun perempuan, semua beriman. Terutama kita istri-istri harus menjadi betul-betul orang yang beriman, menjalankan keimanan kita, karena iman itu artinya diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kita buktikan dengan amal perbuatan. Jadi kita iman kepada Allah berarti ada perbuatan. Allah perintahkan sholat, istri yang soleha pasti tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Terus Allah perintahkan puasa, sedekah dan lain sebagainya, dilakukan semuanya atas keridhaan hati kita, atau innamal niat, karena segala sesuatu perbuatan dilihat oleh Allah karena niat. Maka kalau kebaikan yang kita lakukan harus dengan niat karena Allah. Jadi untuk menjadi istri yang diridhai Allah, jadilah, upayakanlah menjadi istri yang soleha. Memang tidak gampang, Bu, jadi istri soleha. Tidak seperti membolak-balikkan telapak tangan kita, karena perlu perjuangan, perlu keikhlasan, perlu kesabaran, dan perlu rasa syukur. Siapa itu istri soleha? Yaitu alladzina hum. Jadi siapa istri soleha adalah alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu istri yang salatnya khusyuk. Alladzina hum anil lagwi muridun, yaitu istri yang senantiasa menjauhkan diri dari ucapan maupun perkataan perbuatan yang tidak berguna. Itu istri soleha. Alladzina hum lisaqati fa'ilun, adalah istri yang mensyukuri nikmat Allah hingga mengeluarkan kewajibannya berupa mengeluarkan zakat. Terus yang mana lagi? Alladzina hum li furujihim hafidun, yaitu istri yang senantiasa menjaga kemaluannya, ya, menjaga harta suaminya. Ya, jadi kalau suami tidak ada di rumah, istri tidak boleh keluyuran kemana-mana. Menjaga harta suami, jangan dikeluarkan tanpa izin suami. Jadi istri soleha betul-betul adalah istri yang patut taat, senantiasa menyejukkan hati suaminya. Apabila dia dipandang oleh suaminya, maka sejuklah hati suaminya. Karena apa? Istrinya selalu membuka hati, membuka senyum, sabar, tabah melayani suaminya dalam suka dan duka. Kita ingin menjadi istri yang soleha. Nah, gampang sekali kalau tidak mau menjadi istri soleha atau tidak diridhai Allah, melawanlah sama suami. Itu pasti tidak diridhai Allah, tidak diridhai suami. Terus tidak mengurus suami, makanannya, pakaiannya.
maka itu juga tidak diridhoi suami, otomatis tidak diridhoi Allah. Pokoknya kalau istri tidak mau diridhoi Allah, maka segala sesuatu yang buruk, yang tidak disukai, yang mengandung dosa dan segala macamnya, lakukanlah. Tapi ingat, pertanggungjawaban di hadapan Allah akan nanti kita dihadapkan nanti ketika kita mulai di alam barzakh, alam akhirat. Jadi ingat, kita sudah banyak lihat saudara kita sudah ada yang pergi, mereka akan bertanggungjawabkan kebaikan maupun keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita di dunia ini ada kata mumpung. Jadilah istri yang soleh, istri yang penurut, istri yang tidak melawan. Satu langkah istrinya membuka aurat keluar rumah, padahal suaminya sudah tegur, mak pakai hijab, tutup aurat keluar, tidak dengar. Tetap dia keluar rumah, dia tidak menutup aurat, maka satu langkah kaki suaminya, satu langkah istrinya itu adalah satu langkah suaminya untuk menuju neraka Allah. Kenapa? Karena segala perbuatan dosa yang dilakukan istrinya sekecil apapun itu ditanggungjawabkan oleh suaminya. Tapi dosa seorang suami, istri tidak bertanggung jawab. Di situ keadilan Allah. Keistimewaan istri apa? Melahirkan, mengandung dulu, melahirkan, menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami atau laki-laki. Itu keistimewaannya istri atau seorang ibu. Maka keistimewaan itu kita harus jaga, dilanjutkan dengan penuh ketaatan, menjaga anak-anak kita dididik secara Islami. Kewajiban kita seorang ibu, di mana anak-anak kita itu kan setiap hari ketemu dengan kita, dekat dengan ibu. Maka sekolah madrasah ula pertama anak kita itu kan di rumah. Kalau di sekolah, saya juga guru, itu cuma berapa 3 jam satu hari, 3 jam dalam 1 minggu anak-anak kita itu diajarkan. Nah, yang paling pertama dari kecil pembiasaan kepada hal yang baik, agar anak itu menjadi anak yang qurrata ayun, menjadi anak yang menyejukkan mata ibunya. Karena banyak anak sekarang adalah anak yang menjadi musuh bagi ibunya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Dan ini perlu perjuangan seorang ibu, bagaimana mendidik, mengajar anaknya untuk menjadi anak yang menuju kepada jalan kebenaran. Makanya Bu, kalau kita sholat kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang sesat atau yang engkau murka. Itu sebenarnya Al-Fatihah itu doa. Nah, karena oleh sebab itu orang yang menjaga sholat 5 waktunya dan menjalankan sebaik-baik kewajibannya untuk hak suaminya, maka itulah istri yang diridhoi Allah. Nah, kalau menjadi istri yang tidak diridhoi Allah, gampang saja, semua dosa lakukanlah. Tapi ingat, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Salah satunya tadi, alladzina hum 'anil lagwi muridun. Artinya bahwa seorang istri akan menjauhkan dirinya dari ucapan maupun perkataan tidak berguna. Itu menjauhkan ya diri kita dari hal-hal yang tidak berguna. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu tanggung jawabkan, saling kita mengingatkan. Untuk diri saya juga, mengingatkan diri saya, untuk kita semua menjaga keluarga kita, dididik dari kecil, dan jadilah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi istri yang baik untuk suaminya. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa jadilah istri yang baik, contoh suami kita pergi bekerja. Ibu kan yang tahu, bukan tetangga yang tahu, tahu Bu, jam berapa suaminya pulang. Ibu yang tahu kan Bu, oh jam 2 suamiku pulang, tunggu mi di pintu situ. Nah, senyum-senyum mi, karena tanggal baru mau mi terima uang gaji, senyum-senyum mi. Tapi kalau nanti sudah tanggal tua, uang sisa 50.000, 100.000, nah ada mi di pintu itu. Jauh, bahkan mungkin nasi di atas meja juga sudah tidak ada. Itu. Tapi kalau mau yang diridhoi Allah Bu, nih suamiku pulang kasihan,
keringat, ambillah handuk kecil, taruh di pundak, baru lap-lap keringatnya suami. Tidak akan dilupa ibu itu, walaupun suaminya nakal kayak bagaimana. Maaf ibu, keram saya. Walaupun ibu, suaminya kemana akan kembali ke habitatnya. Betul tidak? Betul, karena dia ingat ibu, waduh, suami istriku ini adalah istri soleha, susah untuk didapat. Pulang kantor, suaminya lap-lap keringatnya, digandeng tangan suaminya masuk dalam rumah. Ada nggak yang begitu, Bu? Ini jujur ibu-ibu, ada nggak begitu? Ini kayaknya lemah, berarti curiga saya. Kalau lemah begini, kalau bilang ada, oh berarti itu 100%. Ya, jadi istri yang soleha memang perjuangan, Bu, sabar harus, syukurnya juga kuat. Nah itu, terus menjaga harta suami. Kalau suami tidak ada, Bu, jangan kemana-mana. Apalagi kalau suami bilang jangan keluar rumah selama saya belum pulang. Ada kisahnya Mutia, mungkin masih ada waktu ya. Ada kisahnya Mutia mengatakan begini. Mutia itu pernah Rasulullah bercerita kepada Fatimah As-Zahra, putrinya yang sangat dicintai. Wahai Fatimah, engkau mau tahu perempuan yang dulu pertama nanti masuk surga siapa ya ayah? Fatimah. Maka Fatimah berpikir, amalan apa yang dilakukan Fatimah? Apa Mutia? Saya lihat biasa-biasa saja. Maka berkunjunglah Fatimah ke rumahnya Mutia. Dibawalah Hasan. Nah, assalamualaikum. Tidak dijawab, padahal ada Mutia di dalam. Assalamualaikum 3 kali, baru Mutia muncul. Bagaimana? Bolehkah saya masuk? Mohon maaf, ada pesan dari suami saya sebelum saya pulang, tidak boleh tidak boleh menerima tamu. Itulah kepatuhan dan ketaatan kita kepada suami. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi istri yang solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Harapan saya jadi istri yang solehah, mendidik, mengurus suami dengan baik, tunaikan kewajibannya untuk hak suami. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Khadijah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita cermati, kita ambil hikmahnya, dan marilah kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Ustazah Siti Khadijah diucapkan terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah yang berada di studio yang kami hormati dan yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu acara doa penutup yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ibu Ustazah Siti Khadijah. Kepada beliau waktu dengan hormat kami persilakan. Ibu-ibu, mari sejenak kita menundukkan kepala, mengangkat tangan kita untuk mohon kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari ibu disehatkan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu ma yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftana abwabal khair ya Allah, abwabal quwwati ya Allah, wa abwabas siha, abwabas salamah, wa abwabal afid dunya wal akhirah. Wa may yattaqillaha waj'alhu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu atas rahmat dan karunia-Mu, berikanlah kami kemampuan dalam keluarga kami untuk
untuk menjadi istri yang baik, menjadi istri yang soleha, agar kami dapat mendidik anak-anak kami dalam tanggung jawab yang benar dan baik, serta kokohkanlah langkah-langkah kami dalam menegakkan agama-Mu selama hidup kami. Bimbing kami, ya Allah, dengan rahmat dan ridho-Mu. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina wa qurrata a'yunina waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, irfa' darajati minasullah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Gemah Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang diselenggarakan oleh Wanita Islam Provinsi Papua Barat dan Banat Provinsi Papua Barat yang bekerja sama dengan RRI Kabupaten Manokwari. Dan alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan marilah acara kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila di dalam membacakan susunan acara terdapat kekeliruan baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati para ibu jamaah semuanya serta para pendengar dan RRI dimanapun berada, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.